Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2506 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Puji Tuhan. Dan saat ini kita masuk dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop Roh Kudus dijanjikan. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul ini diperkirakan ditulis di antara tahun 60 sampai tahun 90 Masehi. Penulis Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Kita tahu bahwa Lukas ini berprofesi sebagai seorang dokter atau yang dikenal pada saat itu seorang tabib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kalimat pembukaan dalam Kisah Para Rasul, di sana ditulis Hai Theophilus, di dalam Injil Lukas pasalnya pertama, di sana dikatakan Theophilus yang mulia. Saudara, dari kesamaan inilah yang menunjuk bahwa yang menulis Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan belajar siapa Theophilus itu. Kemungkinan dia seorang yang punya jabatan yang tinggi, atau bisa saja kita bedah Theophilus ini dari dua kata, Theo dan Philus. Kita tahu bahwa Theo itu artinya Tuhan, Philus ini dari kata philia, yang artinya kasih kepada persaudaraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bisa kita sederhanakan bahwa penulisan dari Lukas ini ditujukan kepada saudara-saudara yang seiman, kepada saudara-saudara yang percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam Kisah Para Rasul ini. Kita dapat melihat bahwa Lukas, sang penulis Kisah Para Rasul ini, mau memberikan kita informasi tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan pengajarannya setelah dia bangkit. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Dan saya percaya perintah Tuhan Yesus yang merupakan adalah amanat agung dari Tuhan Yesus.
itu bukan hanya ditujukan kepada murid, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua harus mengerjakan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua makhluk sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika gereja Tuhan mengerjakan amanat agung ini, saya percaya Saudara, semua orang yang hidup di muka bumi ini akan dimenangkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Dari apa? Dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya. Melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, kita menangkan jiwa-jiwa, kita tuai jiwa-jiwa, sehingga semua orang percaya pada Tuhan Yesus, semua diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas penting gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus apa? Kita harus menjalankan perintah Tuhan dengan menuai jiwa-jiwa melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Tapi sayang beribu sayang, gereja Tuhan belakangan ini tertidur lelap, sibuk mengambil domba-domba yang sudah nyata-nyata sudah digembalakan di gereja. Tapi sesama gembala saling merebut satu domba, saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah tugas kita. Jangan sibuk mau merebut domba satu dengan yang lain, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan seberapa banyak pun jiwa-jiwa di gereja saudara, tapi kalau itu hasil rampok saudara, hasil dari saudara mengajak jemaat yang sudah berjemaat di gereja lain, lalu gereja saudara penuh dengan jemaat orang, saudara, saya percaya Tuhan sedih, Tuhan menangis melihat ulah sifat kelakuan yang saudara lakukan itu. Itu bukan Alkitabiah, itu cara-cara bajak laut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita pergi memberitakan Injil, sampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus, yang tidak percaya pada Yesus, melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang kita sampaikan. Mereka yang tadinya tidak percaya jadi percaya, kita menangkan mereka. Itu yang Tuhan senang, itu yang Tuhan mau. Makanya saudara, ketika kita memenangkan jiwa bagi Kristus, surga bersukacita. Amin. Surga bersorak-sorai. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberi kita perintah itu. Kalau kita tidak mengerjakan perintah Tuhan yang merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau kita orang percaya, gereja Tuhan tidak mengerjakannya, maka Tuhan akan mencampakkan kita. Tuhan tidak akan menerima kita, Tuhan akan mencela kita, Tuhan tidak akan mengakui kita. Kenapa? Karena selama kita ada di dunia ini, kita tidak pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ini tugas kita. Dimanapun kita berada, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, di komunitas kita, itu bukan terjadi begitu saja tanpa rencana Tuhan. Saudara, ada di mana saudara berada sekarang, itu rencana Tuhan buat kita. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan perintah Tuhan, menceritakan tentang Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, sehingga mereka yang mendengar percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, memberi diri mereka untuk dibaptis sebagai bentuk pertobatan mereka, sebagai bentuk mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sudah perhatikan firman Tuhan ini katakan di ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus
kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Dipilih Tuhan untuk apa? Mengerjakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemarin saya katakan bahwa kita semua terlahir untuk menjadi misionaris. Amin. Kita terlahir di dunia ini, saudara, kita harus memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Mengerjakan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya misi yang kita emban daripada Tuhan Yesus. Kerjakan misi itu sampai tuntas. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, kepada orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya, untuk kerjakan misi Tuhan. Kerjakan perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayat 3 perhatikan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Yang memberikan kita pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus membuktikan setelah penderitaannya, dia akan hidup. Dan itu benar-benar terjadi. Oh haleluya. Dan selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan dirinya. Setelah kematiannya, membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Dia hidup. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Yang lain, saudara yang mengaku Tuhan, ternyata mereka masih terkubur dalam tanah. Yesus satu-satunya yang kuburnya kosong, yang membuktikan bahwa dia hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan, memberikan kita kepastian bahwa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, iman kita tidak sia-sia. Sebab apa? Sebab Yesus hidup. Yesus hidup memberikan kita masa depan yang cerah. Sebagaimana Yesus benar-benar dia mati dan pada hari yang ketiga dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul kita akan mati, tapi kita akan bangkit. Sebagaimana Yesus bangkit, demikian juga itu akan terjadi kepada kita. Dan kita akan hidup dalam kekekalan. Amin. Kita hidup bahagia, sukacita. Tidak ada air mata dalam surga itu, saudara. Semuanya hanya sukacita. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Yang ada bahagia selamanya. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada sakit penyakit di dalam surga. Semuanya hanya sukacita bahagia selamanya bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Saudara akan hidup dalam kekekalan itu. Bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah muridnya pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah murid-muridnya? Sudah perhatikan ayat 4 sampai ayat 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau murid-murid itu taat. Amin. Tuhan mau murid-murid itu dengar-dengaran pada Yesus. Saudara, Tuhan Yesus berkata, tinggal dulu di Yerusalem. Tuhan mau mereka itu mendengar perkataan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus turun memenuhi mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang taat. Sama seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Demikian juga kita anak-anaknya. Kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua orang tua senang kalau anaknya dengar-dengaran. Amin. Jadi kalau saudara dengar-dengaran pada orang tua, saudara akan menjadi kebanggaan. Saudara juga akan mendapatkan berkat dari orang tua. Tapi kalau saudara melawan orang tua, saudara akan kena hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau murid-muridnya itu dengar-dengaran pada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tinggallah dulu di sini. Sampai pada akhirnya janji Bapa datang memenuhi murid-murid. Apa itu? Janji tentang Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus di hari Pentakosta. Di saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, oh haleluya. Mereka mulai saat itu pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan gagah berani. Mereka yang tadinya pengecut, penakut, saudara, di saat dipenuhi Roh Kudus, mereka pergi dengan gagah berani. Tidak takut mati, saudara. Mereka pergi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya taat pada Tuhan. Amin. Tuhan membaptis kita semua dengan Roh Kudus sehingga kita pergi dengan gagah berani melayani Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah muridnya pasca kebangkitannya. Yang pertama kita belajar Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saya mau katakan, saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk mengerjakan perintah Tuhan, menuntaskan amanat agung Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia bisa bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang taat. Saudara, sebelum murid-murid ini menerima Roh Kudus, Tuhan menguji mereka dalam ketaatan. Amin. Dengar-dengaranlah pada firman, maka saudara akan melihat Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
Bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.